berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tahu betul dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengalami situasi yang membuat kita sangat berbeban berat, membuat kita sangat tertekan, karena kita harus berjuang melewati berbagai tantangan dunia ini, tidak selalu mudah perjalanannya. Dia tahu betul keadaannya, makanya dia mengundang kita. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berbeban berat, sedang mengalami situasi yang sulit, sedang tertekan jiwamu, datang kepada Tuhan. Langkah yang terbaik, mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Hadiratnya akan memberi kita ketenangan, memberi kita kelegaan, dan percaya ada pertolongan yang akan Tuhan berikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mengundang kami senantiasa untuk datang kepadanya. Engkau tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami tidak selalu mudah. Ada beban berat, ada perasaan tertekan, jiwa kami letih dan lesu. Tetapi kami percaya Bapa, ketika saat ini kami menghampiri Engkau, hadirat Tuhan akan memberi kami ketenangan, memberi kami kelegaan. Engkau akan memberi kami kekuatan yang kami butuhkan, memberi kami pertolongan, sehingga kami bisa melewati dengan kemenangan karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui program ini. Dan kami semua juga dengan sukacita bisa memuji, menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Apapun Tuhan, musim yang akan kami lewati di depan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku,
dan peliharaku seumur hidupku. Oh haleluya, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menopang hidup kami. Sebab Kau layak diagungkan, tiadalah seperti-Mu. Kau penolong dalam hidup kami, perlindungan hidup kami Tuhan. Kau layak diagungkan, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak Allah seperti Engkau Tuhan, hanya Kau saja yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya Bapa di surga senantiasa menyertai kita, senantiasa menolong kita semua. Kita semua senang mendengar kisah sukses orang lain. Kita senang kalau dengar bagaimana mereka sukses dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, termasuk dalam pelayanan. Kita senang dengar kesaksian orang yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa sebuah kesuksesan itu hasil perjuangan yang sangat berat sekali. Melewati proses perjuangan yang lama, kadang-kadang membuat orang yang sukses tadi bisa jadi putus asa, bisa ingin menyerah. Kita lupa dengan prosesnya. Oleh sebab itu kita sangat percaya bahwa memang selama kita di dunia ini, hidup kita adalah sebuah perjuangan. Apalagi menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan Yesus, itu adalah sebuah perjuangan. Karena kita sedang berjalan akan iman kita yang menentang apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bahkan dunia yang berusaha untuk menghalang-halangi nama Yesus Kristus dikenal dan dipercaya oleh banyak orang, perjuangan yang tidak mudah. Oleh sebab itu kita akan sharing bagaimana kita sebagai orang Kristen semestinya memang harus berjuang, tetapi kita harus waspada dengan jebakan-jebakan yang salah tadi. Kita akan dengar sebuah kesaksian mungkin atau cerita yang pernah didengar bagaimana orang harus berjuang di dalam Tuhan. Silakan. Saya Pak. Saya dulu masih di kampung, saya ikut paduan suara, saya ikut pelayanan dari sebenarnya bukan kampung ke kampung ya, kayak gunung ke gunung. Karena di kampung saya itu kan pegunungan ya, pegunungan. Jadi di balik gunung itu ada satu kampung gitu. Di balik gunungnya lagi ada satu kampung. Dan kebetulan di program gereja lokal saya dulu di kampung tuh semua paduan suara yang ikut terlibat melayani di gereja itu harus ikut gitu. Ketika ada untuk pembaptisan atau ada pesta gereja, jadi kita harus ikut. Perjalanannya itu saya masih ingat Pak, kita berangkat jam 7 pagi, nyampe di balik gunung itu di kampung itu sampai jam 7 malam.
jalan kaki apa? Belum lagi ada apa itu pacet-pacet ya. Nah kalau lagi hujan gitu, tapi kita tempuh itu. Nah, ada satu titik dulu saya tuh, aduh jangan deh saya nggak ikut dulu gitu. Tapi pendeta lokal saya bilang, ketika kamu memutuskan untuk melayani, kamu harus maju bukan mundur gitu. Jadi dalam satu tahun itu kita sampai 3 kali untuk harus menyeberang gunung itu gitu. Dan puji Tuhan dengan adanya itu saya semakin diteguhkan ya, ternyata pelayan itu bukan seperti orang yang kita lihat, oh enak ya di mimbar, enak ya melayani tinggal nyanyi, tinggal apa. Ternyata saya pernah ngalamin itu dan puji Tuhan itu jadi bekal saya sampai hari ini gitu sih Pak. Ya, asik ya. Sebenarnya pelayanan, tantangan-tantangan itu yang menggairahkan hati untuk melayani Tuhan. Itu luar biasa pengalaman seperti itu. Jadi kita memang kalau mau ikut Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan, itu akan ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Makanya kalau tidak punya jiwa pejuang, tidak mau berjuang, banyak orang menyerah. Kalau hanya mau enaknya saja, itu pasti akhirnya menyerah gitu. Padahal tadi ya, semua keberhasilan adalah sebuah proses. Ada di dalamnya yang namanya perjuangan. Kalau kita berjuang memenuhi kehendak Tuhan, kita tahu itu melampaui kekuatan manusiawi kita, melampaui kemampuan diri kita yang alami. Kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan supaya kita berhasil mewujudkan apa yang Tuhan inginkan. Kekuatan kita, pengalaman kita, cara berpikir kita terbukti tidak selalu bisa menolong ketika kita menghadapi masalah. Kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Tapi Pak, kalau misalkan tadi nih dengar cerita dari Kak Manik gitu, terus berjuang, terus melakukan dari gunung ke gunung gitu ya. Sebenarnya gimana kita bisa terus tekun dalam perjalanan itu hingga akhirnya kita bisa dapat nih kekuatan dari Tuhan? Ya, fokusnya ya yang memang harus benar ya. Kalau kita melayani, tidak hanya melayani sebenarnya, kita bekerja biasa aja lah ya. Kalau fokusnya kita langsung ingin dapat hasilnya, dapat keuntungannya, dapat enaknya, itu membuat orang biasanya ketika menghadapi situasi sulit mudah menyerah. Berpikir, ini bukan untuk aku ini, bukan untuk aku. Tidak, kita harus punya fokus yang benar, punya sikap yang benar di dalam menjalaninya, supaya kita terus bisa berjuang ya. Kita terus daya juang kita itu tidak pernah padam, situasi dan masalah apapun yang kita hadapi. Mari kita membuka 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ada 2 poin yang ditekankan oleh Paulus kepada anak rohaninya. Rasul Paulus itu punya anak rohani namanya Timotius, masih muda, tetapi panggilan pelayanannya luar biasa dan akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin para penatua jemaat yang ada di kota Efesus. Sebagai orang yang lebih muda, dia harus memimpin penatua yang lain. Budaya saat ini aja juga ada kan, orang-orang tertentu yang merasa lebih senior biasanya kurang nyaman kalau dipimpin yang junior. Berarti ada tantangan tersendiri dari sisi intern kepemimpinan rohaninya. Belum lagi tantangan jemaat baru yang harus dilayani. Mereka masih muda secara iman, tantangannya banyak. Belum lagi ada kelompok-kelompok masyarakat yang membenci kekristenan, yang menolak pemberitaan Injil. Tantangannya sangat banyak sekali. Nah, kalau Timotius tidak diberi penguatan, tidak diberi motivasi oleh bapak rohaninya yaitu Paulus, mungkin dia hampir menyerah tentang hal itu. Kalau ketemu dengan Paulus cerita, Timotius sering nangis karena
memang ini berat sekali apa yang dia harus lakukan untuk bisa bertahan melewati panggilan pelayanan itu. Dari ayat yang kita baca tadi ada 2 poin penting yang disampaikan oleh Paulus supaya Timotius terus berjuang dengan memiliki 2 hal. Yang pertama, memiliki iman. Di situ Paulus kan berkata, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Dengan iman. Mengapa dengan iman? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar hidup kita. Karena kita menyadari bahwa untuk bisa bertahan menjadi orang Kristen, berhasil menggenapi rencana Tuhan, kita tidak sanggup. Makanya harus dasarnya iman. Kalau dasarnya adalah kepandian kita, ada banyak jalan buntu. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Ada banyak kelemahan sisi diri kita. Kita bisa jatuh dalam pencobaan. Ada kalanya jiwa kita, hati kita tidak cukup kuat. Sehingga kita bisa menyerah juga. Atau ada kalanya ada tekanan yang begitu berat dari kelompok tertentu, dari orang tertentu. Akhirnya kita mungkin bisa kompromi dengan dosa. Kita mengkompromikan kebenaran supaya tidak ditolak oleh orang. Sangat berat, belum lagi tantangan-tantangan yang sifatnya jasmani. Pasti itu juga sangat berat. Makanya Paulus berkata, berjuanglah dengan imanmu. Berjuanglah berdasarkan imanmu. Landaskan semua perjuanganmu itu karena engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia sudah menebusmu, sudah membelimu, membayarmu, lunas terbayar. Engkau diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau diposisikan sebagai anak-anak Allah yang akan dibela oleh Bapa di surga. Iman yang seperti itu akan membuat kita teguh, membuat kita kuat. Dan ketika kita ketakutan, akhirnya pengharapan itu, kekuatan hati itu muncul lagi. Karena kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Landaskan perjuanganmu dengan imanmu kepada pribadi Yesus dan kepada firman Kristus. Saudara-saudara, ini sangat penting sekali. Jadi kalau bicara tentang iman, harus 2 hal ini yang paling penting. Percaya kepada pribadinya Tuhan. Kalau begitu kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Kita perlu mengenali sifat-sifat Tuhan. Kita perlu mengenali jalan-jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memimpin. Semakin kita mengenal secara pribadi, hubungan kita semakin mendalam dengan Tuhan, maka kita semakin kagum dan semakin mempercayai Dia. Kita tidak akan mudah takut, tidak mudah cemas. Demikian juga pahami firman-Nya dengan benar. Karena kalau kita nggak paham, iman kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kalau kita nggak paham firman Tuhan, tidak ada landasan iman kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Iman hanya bisa bertumbuh kalau saudara memahami firman Tuhan dan punya komitmen untuk melaksanakannya dalam hidup saudara sehari-hari, menerapkannya dalam hidup saudara sehari-hari. Semakin hati saudara diselaraskan dengan hatinya Tuhan, pikiran saudara diselaraskan dengan pikirannya Tuhan, kehendak saudara, keinginan saudara diselaraskan dengan kehendaknya Tuhan, maka saudara semakin melangkah pada rencana Tuhan. Imanmu semakin kuat. Kalau imanmu semakin kuat, tantangan yang berat menjadi ringan. Kalau kita ingin mengangkat beban yang berat, misalnya, Manik, kamu bisa ngangkat berat berapa kilogram? Misalnya beras begitu, yang 1 ton gitu kuat nggak? Waduh, paling 50. 50 kuat. 50 kuat ya, betul ya? Iya, pernah sih. Pernah ya, misalnya. Wah, kalau saya harus ngangkat 50 kilo begitu, pinggang saya pasti sakit. Nah, tetapi apakah saya tidak bisa mengangkat itu? Bisa. Caranya gimana?
Saya harus melatih otot saya harus melatih angkat beban, makin lama otot saya, tulang saya, tubuh saya kuat. Kalau kapasitas saya melampaui beban yang 50 kilo itu, saya mengangkatnya jadi ringan. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita, pergumulan hidup kita. Masalah kita walaupun sangat berat, kalau kapasitas iman kita naik, berkembang menjadi besar, maka kita semakin sanggup mengatasi dan menanggung beban masalah yang besar. Tetapi kalau imannya lemah, sakit flu aja sudah putus asa. Tetapi kalau imannya kuat, menanggung masalah itu juga akan lebih kuat. Berjuanglah dengan imanmu. Imanmu harus diperkuat. Imanmu harus jadi landasan dalam perjuanganmu. Supaya tidak mudah patah arang, tidak pernah menyerah. Dan yang kedua, dengan hati nurani, dengan ketulusan hati. Problem banyak orang kadang-kadang kan antara hati dan perbuatannya tidak sama. Kenapa ada banyak orang mengalami masalah di masyarakat, di keluarga bahkan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di keluarga besar. Jadi akhirnya menimbulkan konflik. Kadang-kadang kan ada orang yang ingin menonjol. Kalau memberi, pengen semuanya berterima kasih kepada dia. Kalau enggak terima kasih, enggak dikasih lagi, ngambek lagi. Tidak tulus. Berbuat baik, tadi kan Paulus berkata, berjuanglah untuk kebaikan itu dengan hati nuranimu. Dengan hati nurani yang murni, dengan ketulusan. Kalau melakukan kebaikan, kalau melakukan perbuatan baik, kalau melayani, kalau beribadah, memang hati yang tulus. Bahkan ketika kita bekerja pun, bekerja sepenuh hati. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita kan, sebagai orang Kristen diajarkan, bekerjalah sepenuh hati. Bukan hanya ketika ada bos yang mengawasi, kita rajin sekali. Tetapi kalau nggak diawasi bos, kita seenaknya bekerja, enggak. Sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Tuhan akhirnya memberkati apa yang kita kerjakan. Ada banyak orang karena ketidaktulusannya akhirnya mengalami banyak masalah. Dan masalahnya kadang-kadang sangat berat sekali. Karena ternyata, nggak jujur ini. Oh ternyata ini mengambil keuntungan ini dari pekerjaan. Ternyata ini nggak bisa dipercaya ini. Ternyata ini mencuri ini. Ternyata ini caranya sangat jahat sekali. Di dunia kerja itu seringkali kita bisa lihat kan. Tetapi kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan juga. Di lingkungan gereja ada orang-orang yang melayani dengan niat yang tidak tulus. Ingin menonjolkan diri sendiri. Ingin berebut kesempatan, berebut kekuasaan. Ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak dari orang lain. Lakukan dengan tulus, itu yang membuat perjuanganmu itu kokoh. Yang membuat daya juangmu itu kokoh. Karena kemurnian hati itu membuat Roh Kudus akan senantiasa memimpin dan mengarahkanmu pada penggenapan rencana Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan hatimu melewati pergumulan-pergumulan yang berat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin saudara sedang dalam situasi harus berjuang karena memang tidak mudah menjalani hidup ini. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, atau terlebih dalam pelayanan. Harus berjuang karena memang keadaannya sangat berat sekali. Tidak ideal sekali. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena memang kita dipanggil untuk berjuang. Ini waktunya kita berjuang, bukan waktu untuk menuai. Baru berjuang dulu, sebab nanti menuai pasti ada waktunya. Kalau memang harus berjuang, mari kita berjuang. Landasi dengan iman dan hati nurani yang murni. Ketika hati kita seperti itu, percaya Roh Kudus akan menguatkan, memimpin, dan mengarahkan hidupmu pada kemenangan demi kemenangan. Engkau bisa bertahan dan Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar setelah itu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian ketika kami sedang mengalami pergumulan, ketika kami harus berjuang.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai, membimbing. Firman-Mu sudah mengarahkan kami. Dalam perjuangan kami harus mendasarkan iman dan hati nurani yang murni sebagai dasar perjuangan kami. Bapa, kiranya Engkau teguhkan hati kami. Firman Tuhan ini semakin menguatkan hati kami untuk percaya kepadamu, untuk percaya firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga menyucikan hati kami, sehingga segala kepalsuan, segala kemunafikan, segala kebohongan, segala sesuatu yang mencemarkan hati kami disucikan oleh darah Kristus, oleh firman Tuhan. Hati kami menjadi murni untuk berjuang menggenapi rencana-Mu. Kami sangat percaya janji-Mu ketika kami berjuang hati nurani yang murni dengan landasan iman kepadamu sesuai firman-Mu, maka kami akan bisa bertahan melewati semua tantangan, semua peperangan kehidupan ini, dan kami akan berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, Engkau menilik anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit saat ini, baik di rumah sakit maupun di rumah. Mungkin mereka sedang putus asa, kehilangan semangat karena penyakit yang sekian lama belum sembuh. Tetapi hari ini kiranya firman-Mu meneguhkan hati mereka untuk sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu Bapa, sembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sedang berjuang merintis usaha, situasinya mungkin sangat sulit dan mereka hampir menyerah. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan hati mereka untuk terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami percaya kekuatan dari Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan memberkati apa yang mereka perjuangkan. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang sedang melayani, mungkin situasinya sangat sulit, kondisinya sangat berat, mereka hampir menyerah, mereka sudah hampir putus asa dengan pelayanannya. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan mereka. Mereka kembali bergairah, kembali semangat untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kuatkan hati mereka. Mereka terus berjuang, dan pada waktunya mereka akan menuai apa yang mereka perjuangkan. Mereka akan memenangkan apa yang mereka perjuangkan selama ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk situasi dan kondisi yang semakin baik yang boleh kami nikmati saat ini Bapa. Terima kasih untuk karya Tuhan yang ajaib yang menolong para pemimpin bangsa kami untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Setelah masa pandemi lewat, Tuhan juga menolong pemulihan ekonomi. Tuhan menolong para aparat dalam kondisi yang aman bangsa dan negara ini. Semuanya karena Tuhan. Biarlah semua melakukannya karena anugerah Tuhan menyertai. Bangsa ini semakin memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jangan pernah menyerah. Perjuangan apapun yang saudara harus hadapi, bersama Tuhan saudara akan sanggup untuk bertahan, bahkan akan berkemenangan. Amin. Saudara-saudara kalau memiliki pergumulan dan permasalahan, situasi apapun yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami percaya dan kami sungguh-sungguh berharap anugerah Tuhan memberi saudara pertolongan yang terbaik. Amin. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah?